I'm sorry, brother. Sorry that I brought you here. That's my brother, Will. I could use some help. Does your wife know you're Rob Banks? Halo guys, kembali lagi bersama saya Agus di Kolom Sinema. Kali ini Kolom Sinema akan membahas satu film yang beberapa waktu lalu tayang yang berjudul Ambulans. Kali ini juga saya nggak sendirian, saya ditemani oleh Kang Yana. Kang Yana sehat? Sehat. Kang Yana ini juga salah satu pecandu film, dan saya sengaja minta Kang Yana menemani saya di sini untuk nantinya berbincang tentang film Ambulans ini. Nah, sebelum kita berbincang, saya akan menceritakan sedikit alur dari film Ambulans ini. Film Ambulans diawali dengan cerita seorang mantan tentara Amerika yang kebingungan mencari uang untuk operasi kanker anaknya. Kemudian jalan akhir si mantan tentara ini karena mungkin menelepon pemerintah atau instansi pemerintahan tidak diberi jalan keluar untuk mendapatkan pinjaman uang. Akhirnya si mantan tentara Amerika ini menelepon saudaranya, Kang Yana. Menelepon saudaranya, yakni seorang perampok. Dia datang menemui saudaranya. Saat menemui saudaranya, tujuan dia untuk meminta pekerjaan atau meminta sedikit uang untuk operasi anaknya. Tapi si saudaranya ini mengajak dia untuk merampok bank di tengah kota Los Angeles. Merampok bank, tidak ada pilihan lain juga karena sudah tanggung datang, kemudian kepepet butuh uang untuk operasi anak. Ya mau tidak mau, si mantan tentara Amerika ini ikutlah perampokan di tengah kota Los Angeles. Kemudian perampokan seperti yang akan berjalan lancar, namun di akhir proses perampokan ini ada polisi yang menyadari perampokan itu. Kemudian terjadilah tembak-menembak antara polisi dengan geng perampok. Secara garis besar, film ini hanya menceritakan mulai dari tembak-tembakan antara polisi dengan perampok. Kemudian saat si geng perampok ini terjebak di bank itu, si perampok ini memberhentikan satu ambulans yang akan mengambil polisi yang tertembak. Kemudian ambulans itu diberhentikan oleh dua orang perampok ini, dan dua orang perampok itu menyamar jadi petugas ambulans dan berhasil melewati hadangan polisi, keluar dari bank dan masuk ke jalan raya. Nah, dari sini ketegangannya dimulai. Sepanjang jalan kejar-kejaran antara polisi dengan si perampok ini terus nggak berhenti. Itu sih secara garis besar. Nah, mungkin Pak Yana juga kan pasti udah nonton, Pak ya? Udah nonton. Gimana Pak menurut Pak Yana film ini? Ya, film ini lumayan lah buat ngisi waktu-waktu kosong. Tapi sebelum itu saya mau nanya dulu nih ke Kang Agus. Kang Agus sudah nikah belum? Belum kan? Tapi bawa pasangan masih punya ya? Alhamdulillah. Kalau saya nonton selain daripada aksi-aksi itu ya, ada sisi lain yang patut kita ambil gitu. Asik nih, berarti ada sudut pandang ya Pak ya? Ada sudut pandang lain. Iya, sisi lain itu emang agak sulit ya. Kalau misalnya guys di rumah gitu, atau guys Agus belum nikah ya, belum kawin nih. Karena sisi lain itu ada di situ. Gimana tuh Pak? Tapi ya atmosfernya sih dari cinta, jadi all about love. Anjir. Ya, kalau diperhatikan dari awal sampai akhir ya, di tengah-tengah adegan tembak menembak atau kejar-kejaran, pasti itu sisi cinta itu jelas sekali ada. Bahkan ya
kalau ngomongin premis gitu ya, premisnya berawal dari cinta. Dari cinta. Cinta seorang ayah kepada anaknya. Itu gara-garanya itu sih. Berusaha buat cari uang anaknya Pak ya. Gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua ya kesabaran seorang istri. Itu kan ya, dia tahu suaminya sedang ada dalam kesulitan karena berhenti dari militer itu sulit, kemudian anaknya sakit harus dioperasi. Gitu. Tetap dia menyayangi suaminya, memberikan semangat kepada suaminya. Gitu. Terus yang kalau dilihat lagi kan ketika proses perampokan itu terjadi kan, pemantiknya ketahuannya gara-gara cinta kan ya, si polisi. Benar Pak. Masuk ke dalam bank itu gara-gara dia mau ngajak si teller itu ya. Buat kongko gitu. Buat kencan lah ya. Buat kencan itu kan gara-gara cinta. Benar. Nah, kemudian itu apa sih? Di dalam ambulan tuh kan itu ketika adegan kejar-kejaran tembak menembak itu gara-gara cinta atau kasih sayang ya si pegawai kesehatan. Itu dinas kesehatan itu kepada pasiennya. Betul. Kalau tidak ada itu ya lebih baik dia kabur kan, udah ada berapa kali kesempatan tinggalkannya Pak ya. Aja, tapi gara-gara itu dia masih tetap bertahan di dalam ambulans itu. Ada satu scene yang sangat nyesek kalau menurut saya. Saat si mantan tentara ini nyetir, ngebut, terus istrinya nelpon, "Halo sayang, kamu lagi di mana?" "Oh, aku sedang ada pekerjaan, aku mendapatkan pekerjaan langsung." "Kau langsung dapatkan pekerjaan?" "Iya." "Sudah dulu ya, aku mau bekerja lagi." Padahal mah dia masih di dalam proses kejar-kejaran dengan polisi. Ngeredet. Iya, ya makanya itu. Ya kalau dilihat dari awal sampai akhir hampir tidak ada jeda untuk tidak membicarakan masalah cinta gitu. Ya kan? Terus ya yang satu orang yang temannya polisi itu, dia kan mengejarnya sampai edan-edanan tuh. Gara-gara dia sangat menyayangi temannya itu. Tuh. Apalagi si partner ini di film diceritakan baru 3 bulan lulus akademi militer ya Pak ya, akademi polisi gitu. Iya. Ya, jadi si cinta dalam film ini kental banget sih. Bahkan sampai di akhir ya. Di akhir kan harusnya kan si polisi yang korban itu malah dia tidak menunjuk siapa penjahatnya, tapi dia yang menolong saya, yang menyelamatkan hidup saya. Dia adalah penyelamat hidup saya. Jadi kalau setelah selesai menonton film Ambulans ini, jadi ini nggak Pak ya, kalau Kang Yana merasa kalau perampok itu juga manusia gitu, punya sisi manusianya sendiri, dan dia merampok juga punya alasan sendiri gitu. Kita tidak membenarkan masalah perampokan gitu Pak, tapi di luar dari kejahatan yang dia lakukan, ternyata ada tekanan-tekanan lain gitu yang memaksa dia merampok. Gitu. Ya. Apa sih kalau misalnya ngomong tekanan itu ya, ya itu memang pasti dialami setiap orang gitu. Tapi tidak berarti kita harus nyari jalan seperti itu. Betul. Tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan untuk melakukan hal seperti itu. Kalau kita mempunyai keyakinan yang sama, kita pasti bisa memberikan suatu bukan jargon setiap masalah pasti ada penyelesaiannya gitu. Tuhan memberikan masalah itu pasti dengan jalan untuk menyelesaikannya. Dan tidak perlu harus itu gitu. Di awal juga Pak, yang lagi percakapan antara si mantan tentara dengan istrinya ini, ada satu kalimat menarik juga kalau menurut saya dari sang istri. Dia berkata, "Semakin hari aku semakin kehilangan kepercayaan terhadap dunia." Edan Pak, edan. Maksud saya, seorang abdi negara pun gitu ya, yang di negara kita mungkin ya, banyak abdi negara yang terbilang hidupnya berkecukupan, mapan dan sebagainya, tapi ternyata tidak menjamin gitu Pak. Tetap selesai jadi abdi negara ya jadi orang-orang yang sulit juga gitu Pak. Iya, tapi perlu digarisbawahi juga tuh kalimat lanjutannya tuh. Waduh. Tapi tidak dalam dirimu. Sisi itu kan itu ya. Jadi tetap ya kekuatan cinta itu memang ada.
di situ. Meskipun dia kehilangan kepercayaan setiap hari terhadap dunia, tapi dia tetap meyakini suaminya itu. Dia mendapatkan harapan dari suami berarti. Dia mendapatkan harapan dari suami. Dan nggak heran juga kenapa film ini keren, Pak. Karena dari penggarapnya juga Michael Bay ini memang spesialis film-film seperti ini. Dia aktif itu sejak tahun 95. Banyak film-film tenarnya seperti film Armageddon, kemudian Transformer 1, Transformer 2, Transformer 3 dia garap. Ya seperti inilah ciri khas film Michael Bay ini, penuh ledakan. Kemudian kalau kita PK sinematografinya itu keren, Pak. Kayak Itu ya, dari atas ke bawah. pakai drone, kemudian dari atas ke bawah, liak-liuk. Itu kan tadinya kalau menurut kita kayak ada yang menabrak, tapi ternyata enggak. Oh, itu ternyata hanya pengambilan gambarnya memang seperti itu. Gimana Kang kalau menurut Kang Yana? Kalau saya memang kurang paham ya masalah sinematografi, tapi dari keawaman saya itu memang saya sangat menikmati itu gitu. Jadi kalau misalnya si film itu dibuat 3 dimensi, asik menurut saya tuh ya. Benar. Dari mulai adegan jatuh, adegan dari atas ke bawah itu, adegan ledakan-ledakan itu memang sangat menarik lah gitu buat dinikmati. Saya juga khususnya menikmati banget si aktor perampok ini Pak nih, yang diperankan oleh si Jack Gyllenhaal yang jadi aktor Mysterio di film Avenger, di film Spider-Man. Dia kan keren gitu. Sosok perampoknya itu ketara lah. Sosok perampoknya ketara, kemudian banyak bacotnya. Dari mulai awal film sampai akhir film kan, sampai dia ditembak sama saudara dia sendiri di akhir film. Itu bacotnya gak berhenti. Terus intrik-intriknya juga yang memang ternyata jadi perampok penuh dengan intrik gitu. Perampok yang cerdas gitu. Perampok yang cerdas. Dia nggak asal membunuh loh Pak. Karena menurut dia ya perampokan itu adalah pekerjaan dia, dan pekerjaan dia bukan membunuh. Pekerjaan dia yang merampok gitu, sebisa mungkin jangan melukai orang. Ada lagi nggak Pak sudut-sudut lain yang Pak Yana temukan di film ini? Iya. Tapi tetap ya sudut-sudut lain yang saya temukan juga tetap akarnya dari situ sih, pemantiknya, bahan bakarnya tetap dari cinta itu. Ya cinta antar saudara gitu kan ya, meskipun saya yakin meskipun tidak diceritakan itu saudara pungut misalnya karena berbeda warna gitu ya. Warna kulit apa ya? Berbeda warna kulit ya, semuanya begitulah. Ya bahkan ya si mafia itu yang dimintai tolong sama si perampok untuk meloloskan diri kan, dia itu sebetulnya cukup dengan menerima uang yang berapa? 8 juta dolar ya? Iya, tapi ketika tahu kalau anaknya mati, dia marahnya kan gila banget tuh, sampai uangnya sudah buat apa sih uang gitu, daripada dia kehilangan anak ya tetap aja itu gitu. Terus jadi itu juga Pak, jadi wawasan baru juga. Kita tahu bagaimana ribetnya proses seorang tenaga medis menyelamatkan korban gitu. Ini yang diperankan oleh si wanita ini Pak, yang mulai dia harus tetap tenang gitu ketika menghadapi korban tabrakan, korban kecelakaan. Kan ada tuh di dialognya, dalam 20 menit kamu harus bisa menyelamatkan nyawa seorang manusia. Itu kan jadi wawasan baru juga Pak buat kita ya. Iya. Ada film-film lain ya yang sifatnya hanya menghibur. Tapi banyak film-film yang seperti ini gitu ya. Meskipun ini kalau di genre kan, kalau dijeniskan ini action gitu ya, tapi tetap mungkin ciri khas siapa tadi? Michael Bay. Michael Bay ini ya begitu, fiksi ilmiah gitu. Jadi tetap sefiksi-fiksinya film yang digarap oleh dia itu tetap sisi ilmiahnya tetap ada gitu. Sisi ilmiahnya tetap ada. Ya terutama kalau yang ini kan orang yang tahu masalah kedokteran pasti ini bener nih kayak gini cara menangani pasien ini gitu. Ada yang dioperasikan Pak, yang dioperasi tengah jalan, terus apanya tuh yang pecah? Limpahnya pecah, terus dijepit
si Limpanya tuh pakai jepitan rambut. Nah, itu ya berarti ya bukan sembarangan lah itu. Karena apa perlu riset ya untuk meyakinkan penonton itu nggak sembarangan pasti. Dan itu kan tidak sekali 2 kali kan, adegan kecelakaan yang muncul itu kan sampai 1, 2 sampai 3 kali ya si paramedis itu menyelamatkan nyawa orang. Iya. Yang pertama yang anak kecil tuh yang di awal tuh. Di awal. Nah, bagaimana ketika anak tertusuk, itu apa dulu nih organ apa yang harus dicek dulu. Diperiksanya. Benar. Siap atau tidak. Terus apa coba yang bikin si anak itu kuat? Cinta. Itu genggaman tangan. Kau pegang tanganku kuat-kuat. Kau pegang tanganku kuat-kuat. Baru si anak tuh berani. Ada lagi Pak Cinta. Yang komandan polisinya yang ketika tahu anjingnya ikut pengejarannya langsung diberhentikan semua. Itu kan jadi cinta juga antara seorang manusia dengan binatang peliharaannya kan? Iya. Dan itu sisi lain lah dari film ambulans ini. Jadi selain sisi action yang lumayan lah, kalau menurut saya lumayan lah. Mantap ya. Ada film-film yang digarap oleh si OB ini. Kalau rating Pak, kalau dari Lembaga Perfilman Yana S. Atmawiharja, berapa nih ngasih rating untuk film ini? Kalau rating 6,7 lah. 6,7 dari skala 10 ya. Dari skala 10. Siap. Asik Pak ya filmnya ya? Asik. 2 jam film tuh hampir 1,5 jam, udah kejar-kejaran di tengah jalan. Tapi kita nggak bosen. Kita duduk di depan layar. Malas untuk berkedip ya. Karena padat sekali ya. Nggak basa-basi ya Pak ya, di awal juga langsung perampokannya berjalan, langsung dar-der tembak-tembakan, langsung kejar-kejaran sampai akhir tuh. Ya tidak seperti film-film sejenis yang pernah saya tonton gitu ya. Kalau logika kita ya untuk merencanakan sebuah perampokan itu kan biasanya itu direncanakan dulu bikin apa. Ini kan tiba-tiba seperti tidak punya rencana apa-apa. Iya. Ya. Tahu-tahu udah mau berangkat. Langsung medernya Pak ya. Keren nih, film ambulans ini harus teman-teman tonton, harus apa ya Pak ya? Nggak mengecewakan lah. Untuk sobat Lebah Ganteng, untuk kawan-kawan Pain Akatsuki nih film nggak mengecewakan. Silahkan kawan-kawan segera tonton film ini. Dan untuk kawan-kawan kalau ada pendapat lain juga boleh disampaikan di kolom komentar. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe juga channel dari Langgam Pustaka TV. Ada lagi Pak? Ya, nggak ada sih, sebetulnya udah semua. Udah ya, selebihnya mah kita berikan saja ke guys yang lain untuk menonton ya Pak ya. Oke, terima kasih para pecinta film yang menyaksikan obrolan saya bersama Kang Yana. Mantap, luar biasa. Jangan lupa saksikan terus kolom sinema di Langgam Pustaka TV.